Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari konsep dasar dan indikator mortalitas. Dua, indikator mortalitas. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana, jumlah absolut. Contohnya jumlah kematian di kota A pada tahun 2010 sebesar 2000 jiwa, sampai yang cukup kompleks. Perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya suatu angka tunggal saja. Biasanya, berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus untuk mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih mudah membandingkan antar waktu atau antar daerah, banyak ukuran kematian yang menggunakan ukuran angka atau rate maupun rasio. Nah, bermacam-macam indikator mortalitas atau angka kematian yang umum dipakai adalah yang pertama, angka kematian kasar atau crude death rate atau kita kenal istilahnya CDR. Kemudian yang kedua, angka kematian menurut umur atau Age Specific Mortality Rate atau ASDR. Yang ketiga, angka kematian bayi yaitu AKB untuk berusia 0 tahun atau sering kita kenal dengan istilah Infant Mortality Rate atau IMR. Nah, ini terbagi menjadi angka kematian neonatal tadi yang sampai 1 bulan dan angka kematian post neonatal. Kemudian ada angka kematian anak atau AKA. Ini 1 sampai 4 tahun atau dikenal juga dengan istilah Child Mortality Rate atau CMR. Nah, kemudian yang kelima ada angka kematian balita atau AKBA. Ini untuk umur 0 sampai 4 tahun. Ini dikenal juga dengan istilah Under 5 Mortality Rate atau U5MR. Kemudian yang keenam, angka kematian ibu AKI. Nah, ini dia maternal mortality rate dan maternal mortality ratio. Jadi ada dua, tapi yang banyak digunakan terkait angka kematian ibu adalah yang MM ratio. Jadi kita ke konsep dasar. Ini berikut adalah konsep dasar dari CDR. Angka kematian kasar atau crude death rate adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Nah, kegunaan dari angka ini adalah sebagai indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Jika tidak ada indikator kematian yang lain, angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari angka kelahiran kasar, akan menjadi dasar perhitungan untuk pertumbuhan penduduk alamiah. Kemudian ini adalah definisi dari angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah. Jadi kalau kita buat dalam formulanya adalah CDR sama dengan death, jumlah kematian pada satu tahun tertentu. Ini semua umur ya, kematiannya berapa dalam satu wilayah tertentu. Kemudian dibagi dengan P, jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dikali dengan K, ini bilangan konstan 1000. Nah, catatan, P idealnya adalah jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu, tapi umumnya yang tersedia adalah jumlah penduduk pada satu tahun tertentu. Maka jumlah tersebut dapat dipakai sebagai pembagi. Kalau ada jumlah penduduk dari dua data dengan tahun berurutan, maka rata-ratakan kedua data tersebut dapat dianggap sebagai penduduk tengah tahun. Jadi kalau kita mau cari penduduk tengah tahunnya, tapi
ada 2 data berurutan, itu bisa kita pakai rata-ratain juga. Kalau nggak ada, kita bisa pakai jumlah penduduk pada 1 tahun tertentu, seperti itu. Karena ini tadi ya, ini masih angka yang kasar. Nah, sebagai contoh, di sini misalnya CDR terdapat 1.524 juta kematian, ya, 1,524 juta kematian berdasarkan hasil SP 2010. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun tersebut diperkirakan sebesar 238,518 juta jiwa. Sehingga angka kematian kasar yang terhitung adalah sebesar 6,4. Dari mana? Dari 1,524 juta dibagi 238,518 juta dikali 1000, kita dapatkan 6,4. Nah, jadi pada tahun 2010 terdapat 6 atau 7 kematian untuk tiap 1000 penduduk. Berikut adalah angka kematian kasar di Indonesia hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035. Oke, ini kita lihat Indonesia tadi 6,4 di 2010 dan diperkirakan pada tahun 2035 8,8. Kemudian angka kematian menurut umur atau Age Specific Mortality Rate (ASDR). Ukuran ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan CDR karena sudah memperhitungkan pengaruh struktur umur penduduk. Dengan menggunakan ukuran ini dapat dilakukan perbandingan tingkat kematian untuk kelompok umur yang berbeda atau melihat perubahan tingkat kematian pada kelompok umur yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, SDR dapat dibandingkan antar wilayah, terutama pada umur-umur tertentu yang menjadi isu. Contohnya, ASDR untuk kelompok 60 tahun ke atas. Ini dapat dibandingkan untuk melihat kecenderungan aging population dan juga tingkat kesehatan atau kesejahteraan lansia tersebut. Nah, kalau kita buat dalam formula, ASDR itu sama dengan kematian di kelompok umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di kelompok umur tertentu. Nah, jadi kalau CDR totalnya, kalau ASDR itu dalam kelompok umur tertentu, bedanya di sana ya. Nah, jadi ASDR adalah angka kematian kasar yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu. Yang membedakan dia hanya pada kelompok umur tertentu, bedanya dengan CDR. Nah, ini contoh jumlah kematian penduduk berusia 40-44 tahun di Australia pada tahun 2015 adalah 1952. Sedangkan jumlah penduduk berusia 40-44 tahun pada tahun tersebut adalah 1.655.357 orang. Sehingga kita dapatkan ASDR untuk kelompok umur 40-44 sama dengan 1952 dibagi 1.655.357 dikali 1000 sama dengan 1,18. Ini artinya pada tahun 2015 di Australia di antara 1000 penduduk berusia 40-44 tahun terdapat sekitar 1 dan 2 orang tidak berhasil mencapai usia tepat 45 tahun. Jadi sudah meninggal ya. Nah, kalau kita lihat ASDR ini kan biasanya kelompok umur itu 04 sampai 75 plus. Kalau kita lihat, kalau dia akan dibuat dalam grafik, biasanya untuk kelompok umur 04 sampai menjelang kelompok umur muda itu biasanya tinggi. Kemudian di kelompok umur produktif dia rendah, dan nanti di kelompok umur tua kembali tinggi. Jadi kalau kita lihat ini adalah grafik ASDR untuk beberapa negara. Ini adalah tren mortalitas menurut kelompok umur di Jepang, Finlandia, USA, Kanada, dan Cina tahun 1990. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau di awal-awal itu tinggi, kemudian ya rendah untuk kelompok umur produktif, dan menjelang umur tua itu tinggi lagi tingkat kematiannya. Hampir semua negara polanya hampir sama. Kemudian angka kematian bayi
AKB 0 tahun atau yang terkenal dengan istilah Infant Mortality Rate atau IMR. Konsep dasarnya adalah kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebab kematian bayi ada dua macam, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Nah, kematian bayi eksogen atau kematian postneonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar. Kegunaan angka kematian bayi dan balita. Angka kematian bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian ini dihitung. Angka kematian bayi mencerminkan tingkat kesehatan ibu, karena penyakit yang dibawa oleh bayi sejak dalam kandungan ibu memiliki resiko untuk menyebabkan kematian pada bayi. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Misalnya, program pemberian tablet FA atau zat besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian postneonatal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi, dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Jadi kalau kita buat dalam formula AKB atau IMR sama dengan kematian berumur kurang dari 1 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu. Jadi D 0 tahun ya dilambangkannya, dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000. Jadi yang lahir hidup ya yang dihitung. Jadi kalau ada yang stillbirth, itu nggak dihitung, yang lahir mati ya. Oke, sumber data untuk penghitungan AKB atau IMR ini adalah data mengenai jumlah anak yang lahir jarang tersedia dari pencatatan atau registrasi kependudukan, sehingga sering dibuat penghitungan atau estimasi secara tidak langsung dengan program MORPAC. Nah, program ini menghitung AKB berdasarkan data mengenai jumlah anak yang lahir hidup ALH atau Children Everborn CB dan jumlah anak yang masih hidup AMH atau Children Still Living CSL. Nah, contoh dari hasil SP 2010 tercatat 26 kematian bayi per 1000 kelahiran. Artinya di Indonesia pada tahun 2010 di antara 1000 kelahiran hidup ada 26 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Nah, berikut adalah 3 provinsi dengan angka kematian bayi tertinggi dan terendah di Indonesia hasil SP 2010 per 1000 kelahiran hidup. Kita lihat untuk provinsi dengan IMR yang tinggi adalah Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Barat. Sedangkan yang terendah ada di DKI Jakarta, DIY, dan Papua. Kemudian tadi kita bicara mengenai neonatal. Nah, angka kematian neonatal adalah kematian yang terjadi
sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Jadi kalau angka kematian bayi tadi yang belum mencapai 1 tahun, untuk angka kematian neonatal ini untuk yang belum mencapai 1 bulan. Jadi 29 hari. 29 hari, 11 jam, 59 menit. Nah, itu ya. Ini untuk yang neonatal. Jadi dia belum tepat 1 bulan. Dibagi dengan jumlah lahir hidup dikali 1000. Penyebab kematian neonatal tidak sepenuhnya diketahui dan umumnya tidak terdata dengan baik. Namun, umumnya kematian neonatal berhubungan dengan kondisi sewaktu hamil atau melahirkan, seperti kelahiran preterm, di bawah 37 minggu, gitu ya. Berat badan lahir rendah, infeksi, asphyxia, kondisi di mana tubuh tidak memperoleh cukup oksigen untuk menyuplai seluruh tubuh atau jumlah karbon dioksida yang berlebihan dalam tubuh, dan neonatal tetanus. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dan penanganan kelahiran dengan tenaga medis dipercaya mampu menekan angka kematian neonatal. Kemudian nih angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal. Oke, judulnya belum diganti. Angka kematian post neonatal atau post neonatal death rate adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Nah, jadi angka kematian post neonatal kalau dibuat dalam rumus adalah untuk yang umurnya 1 bulan sampai kurang dari 1 tahun, gitu ya. Jadi belum benar-benar tepat 1 tahun. Nah, itu dia masuknya ke angka kematian post neonatal dibagi dengan jumlah lahir hidup dikali 1000. Nah, berikut adalah angka kematian neonatal, post neonatal, dan bayi untuk periode 5 tahun sebelum survei di Indonesia, hasil dari beberapa SDKI terdahulu ya. Jadi ada SDKI 2002, 2003, 2007, dan 2012. Oke. Kemudian ini kita lihat berdasarkan karakteristik sosial ekonominya untuk kematian neonatal, kematian post neonatal, dan kematian bayi. Nah, berikutnya angka kematian anak atau AKA untuk umur 1 sampai 4 tahun. Konsepnya adalah anak adalah penduduk yang berusia 1 tahun sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun, 11 bulan, 29 hari. Jadi 1 sampai 4. Nolnya nggak ikut ya. 0 sampai 1-nya tadi angka kematian bayi masuknya. Nah, angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak akan tinggi bila terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah. Indikator ini sering digunakan untuk menunjukkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan angka kematian bayi. Definisi dari angka kematian anak adalah jumlah kematian anak berusia 1 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. Tidak termasuk ya, terpisah. Oke, jadi kalau dalam formula AKA sama dengan kematian umur 1 sampai 4 tahun dibagi jumlah penduduk 1 sampai 4 tahun. Jadi jumlah penduduk berusia 1 sampai 4 tahun. Nah, kalau tadi kita bicaranya kematian bayi, neonatal ataupun post neonatal, pembaginya adalah jumlah lahir hidup. Tapi kalau angka kematian anak, pembagiannya jumlah penduduk 1 sampai 4 tahun dikali 1000.
Nah, contohnya seperti pada penghitungan angka kematian bayi, penghitungan angka kematian anak juga memanfaatkan program MORPAC. Berdasarkan hasil SDKI 2012, diperoleh perkiraan angka kematian anak 1-4 tahun sebesar 9 per 1000 anak berusia 1-4 tahun dengan referensi waktu 5 tahun sebelum survei. Artinya, pada periode tahun 2008 sampai 2012, di antara 1000 anak yang berumur antara 1-4 tahun 11 bulan 29 hari, 9 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun. Kemudian, angka kematian balita AKBA 0-4 tahun. Nah, jadi ini gabungan antara angka kematian bayi dan angka kematian anak. Nah, untuk angka kematian balita atau under 5 mortality rate U5MR, konsepnya adalah anak balita atau di bawah 5 tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun, 4 tahun, 11 bulan, 29 hari pada umumnya ditulis dengan notasi 0 sampai 4 tahun. Nah, definisinya, angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Jadi kalau dibuat dalam formula, angka kematian balita sama dengan kematian 0 sampai 4 tahun dibagi jumlah penduduk 0 sampai 4 tahun dikali K. K-nya ini 1000. Nah, angka kematian balita atau under 5 mortality rate ini menurut data SDKI diperoleh dengan angka kematian balita sebesar 40 per 1000 balita dengan referensi waktu 5 tahun sebelum survei. Kenapa 5 tahun? Karena kita bicara untuk penduduk 0 sampai 4 tahun. Bukan hanya penduduk umur 4 tahun saja, 3 tahun saja, 2 tahun, 1 tahun, tapi juga penduduk 0. Jadi seluruh penduduk ya. Makanya referensinya 5 tahun sebelum survei. Artinya pada tahun kalender 2008 sampai 2012, setiap 1000 balita umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari, 40 anak diantaranya tidak berhasil mencapai umur tepat 5 tahun. Berikut adalah angka kematian anak dan balita untuk periode 10 tahun sebelum survei menurut karakteristik sosial ekonomi. Angka kematian ibu AKI. Menurut International Classification of Disease (ICD) yang ke-9 pada tahun 1979, kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Kematian ini bisa disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan atau karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat. Kematian maternal tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian. Nah, angka kematian ibu atau AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Nah, jadi kalau tadi bicara angka kematian bayi, balita, anak tadi per 1000, tapi untuk angka kematian ibu ini per 100.000 kelahiran hidup. Kenapa? Karena dia merupakan kejadian yang sangat rare cases. Jadi kejadiannya jauh lebih langka dibanding angka kematian bayi. Makanya pembaginya lebih besar per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kegunaan dari angka kematian ibu adalah informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman, bebas risiko tinggi. Making Pregnancy Safer, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran,
yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Nah, angka kematian ibu menunjukkan frekuensi perempuan usia produktif yang terekspos risiko mati akibat kehamilan atau kelahiran, menurut Roland tahun 2003. Nah, jumlah perempuan umur 15-49 tahun ini disebut juga person years lived exposed to risk, yaitu jumlah orang yang punya risiko mengalami kematian karena kehamilan atau kelahiran, sesuai definisi kematian ibu. Nah, formula dari MM rate, jadi ada dua ya, nanti ada MM rate dan MM ratio. MM rate adalah angka kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan berumur 15-49 tahun dikali K. Nah, K-nya di sini ya. K-nya 100.000. Nah, angka kematian ibu MM rate dapat diubah menjadi rasio kematian ibu MM ratio dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu per kematian maternal per 100.000 kelahiran. Jadi kalau MM rate tadi dengan penduduk umur 15-49, untuk MM rasio ini dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu. Jadi rasio kematian ibu menjadi jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 100.000. Jadi angka kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup. Jadi yang diambil yang MM rasio ya, rasio lebih dipakai daripada MM rate untuk kematian ibu. Kalau yang lainnya tadi pakai rate, tapi untuk yang kematian ibu ini menggunakan rasio. Nah, contoh berdasarkan data SDKI 2012, angka kematian ibu atau maternal mortality rate di Indonesia untuk periode tahun 2008-2012 adalah sebesar 35,9 per 100.000 kelahiran hidup. Oh iya, ini harusnya mortality ratio ya, bukan rate. Tadi kan kita sudah mengganti ya dari mortality rate menjadi rasio. Nah, keterbatasannya AKI ini sulit dihitung karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang besar. Mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang jarang. Oleh karena itu, kita umumnya menggunakan AKI yang telah tersedia untuk keperluan pengembangan perencanaan program. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.